Ya, Ya, udah. Udah kan? ya. Gak apa-apa ya. Oke. Sebelumnya kenalin, namaku Andaru Maulana Ishak. Aku dari Pendidikan Sejarah Angkatan 22 atau semester 7. Untuk kesibukan saat ini aku menjadi Duta Intelijensia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Dan kebetulan aku mendapat kesempatan dari siapa? Ahmad Baik Bayhaqi ya, karena menurutku tugas ini dan juga peranku sebagai Duta Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang ini menurutku sangat berkaitan. Jadi mungkin aku bisa menjelaskan sedikit ke teman-teman mengenai sejarah dan juga kebudayaan Kota Semarang sesuai dengan visi misi dari Denok Kenang Kota Semarang atau Duta Pariwisata Kota Semarang. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Iya Kak, baik langsung aja. Ini pertanyaan pertama itu bagaimana sih asal usul munculnya tradisi Dukderan di Kota Semarang? Oke, kalau berbicara mengenai Dukderan ini sendiri merupakan event yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Semarang. Di mana Dukderan ini itu diadakan setahun sekali sebelum terjadinya bulan puasa atau bulan puasa dimulai. Jadi sejarah dari Dukderan itu sendiri itu ada pada tahun 1881 Masehi. Seperti yang kita ketahui bahwa bupati yang ada di Kota Semarang pertama kali yaitu Raden Pandenaran. Setelahnya dan sampai tibanya pada masa yang namanya Raden Aryo Purbaningrat, di situ tuh masyarakat Semarang tuh mulai bingung bagaimana cara untuk menentukan awal puasa. Seperti yang kita ketahui zaman dahulu kan kita mungkin sulit ya untuk membedakan mana yang apa NU atau dan juga Muhammadiyah gitu ya. Jadi itu kayak ada perbedaan pendapat mana sih jadwal pertama kali untuk kita puasa dan jadwal untuk kita lebaran gitu. Hal itu terjadi kebingungan antara masyarakat antara Kota Semarang dan antara masyarakat yang ada di Semarang pada saat itu. Oleh karena itu ada seorang tokoh yang bernama Raden Aryo Purbaningrat itu menginisiasi sebuah tradisi yang bernama Dukderan. Jadi teman-teman di sini ada yang warga Semarang nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semarang enggak. Dukderan itu sendiri itu diambil dari dua kata, yaitu duk dan juga der. Duk itu artinya tuh beduk, jadi kayak beduk dipukul, dan der itu tuh artinya meriam. Jadi dari dua kata itu duk der dari beduk dan juga meriam. Jadi beduk itu dipukul kurang lebih selama 7 kali, begitu juga meriam. Tapi kalau zaman sekarang ini meriam itu tuh diganti dengan pencon atau petasan gitu. Jadi prosesinya ada Dukderan itu sendiri tuh, kalian tahu wali kota Semarang yang sekarang kan, yang Bu Agustin itu. Iya. Wali kota Semarang itu berperan sebagai bupati atau temenggungnya gitu. Jadi prosesi Dukderan ini sendiri itu dimulai dari Balai Kota Semarang yang ada di Jalan Pemuda itu. Di situ ada yang namanya Penabuhan Beduk. Setelah dari Balai Kota Semarang berlanjut ke Masjid Kauman Semarang. Di Masjid Kauman Semarang ini juga diadakan pemukulan beduk dan juga pembacaan doa-doa. Kayak kalian tahu ada air putih gitu, itu dibaca doa-doa oleh para ulama gitu. Itu di situ titik pemukulan beduknya itu ada dua. Yang pertama di Masjid Kauman, yang kedua itu ada di alun-alun Kauman. Tahu alun-alun Kauman nggak yang ada di Pasar Juar itu? Tahu. Alun-alun Kauman, yaitu itu juga ada pemukulan beduk. Setelah pemukulan beduk di situ juga ada penyalaan meriam selama kurang lebih 7 kali, dan juga ada yang namanya pembagian roti ganjel rel. Kalian tahu gak roti ganjel rel? Nggak tahu, Pak. Roti ganjel rel itu tuh kayak roti yang bentuknya kotak, terus tuh ada biji-bijinya terbuat dari gula Jawa. Ganjel rel itu kalian tahu yang namanya ganjel. Jadi sebelum puasa kita melepaskan ganjalan-ganjalan yang ada di hati kita gitu. Seperti itu. Terus kemudian air sama roti-roti yang udah didoakan oleh para ulama yang ada di Masjid Kauman itu tuh dibagi-bagikan, kayak dilempar-lempar gitu ke warga. Jadi kayak kita sistemnya kayak war atau rebutan gitu sama warga gitu. Terus di dalam Dukderan itu sendiri tuh kayak ada maknanya. Gampangnya gini, kalian tahu yang namanya kembang manggar atau geger mayang itu? Kembang manggar tahu kan, yang biasa buat acara-acara misal kayak sunatan, nikahan gitu. Jadi filosofi bagi rakyat atau warga Kota Semarang, kalau kita misal mengambil satu kembang manggar gini, diambil satu gitu. Dengan kita mengambil kembang manggar itu tandanya kita siap menghadapi bulan puasa. Terus setelah berlanjut di Kauman tuh ada penambahan rute lagi. Setelah di Masjid Agung Kauman Semarang ke Masjid Agung Jawa Tengah. Di sini juga ada titik lagi. Jadi ada 3 titik, dari Balai Kota, Masjid Kauman Semarang, terus ke Masjid Agung Jawa Tengah. Mungkin udah aja nggak apa-apa, karena nggak capek kok. Mungkin kalau kalian berbicara mengenai Dukderan, kalian pasti tahu nggak hewan atau ikon Kota Semarang yang namanya warak endok? Warangdok Apa itu? Mungkin aku Kayak tunjukin sebentar. Mungkin kita tahu cuma namanya beda. Iya, Oke, beda nama bentar ya. setiap daerah ya. Buat aku tunjukin.
warak ngendok tuh kurang lebih bentuknya kayak gini. Oh. Ini tuh namanya hewan mitologi kepercayaan orang Sekarang Semarang udah ya. nggak ada. Kurang lebih kayak gini. Tapi kepalanya itu kayak naga ya kak? Iya, jadi ini Iya. tuh jadi ini akun kota Semarang dan juga akulturasi gitu. Kepalanya itu berbentuk Naga. naga, ini melambangkan ras atau warga Cina. Badannya ini bentuknya itu kayak unta atau punuknya Iya. gitu. Ini melambangkan etnis Arab, sedangkan kakinya ini, 4 kakinya ini tuh melambangkan etnis atau orang-orang Jawa gitu. Jadi di dalam Dukderan ini tuh ada perpaduan akulturasi antara masyarakat Jawa, Tionghoa dan juga Arab. Karena kenapa bisa begitu? Dipercaya pada saat pendirian kota Semarang, tepatnya kurang lebih pada tahun 1547, bupati atau pendiri kota Semarang yang bernama Raden Pandanarang itu tuh melihat hewan-hewan kecil seperti ini, Raden Pandan apa seperti warak ngendok ini. Selain itu, kota Semarang kan pada zaman dahulu kan juga sebagai pelabuhan ya. Iya. Jadi banyak bangsa-bangsa yang berlayar ke kota Semarang. Titik-titiknya itu salah satunya ada di daerah Sambong dan juga Kota Lama. Terus di Dukderan ini sendiri biasanya itu dibuka yang namanya pasar malam yang ada wahananya gitu, kurang lebih selama 7 hari. Jadi di situ banyak kayak penjual makanan, kayak aroma manis gitu, serta kayak ada penjual kayak kapal-kapalan juga. Ada juga yang namanya miniatur warak ngendok gitu buat mainan anak-anak gitu. Mungkin itu. Iya. Ada yang pengen ditanya lagi tentang Dukderan? Ini Kak, nilai karakternya tuh yang dapat diteladani dari tradisi itu apa aja? Mungkin kalau nilai karakter yang ada di Dukderan, yang pertama pasti gotong royong ya. Iya. Karena adanya kerjasama dari pemerintah kota Semarang, salah satunya wali kota Semarang itu sendiri, juga bekerjasama dengan Dinas dan Kebudayaan Pariwisata yang ada di kota Semarang. Selain itu, Dukderan ini kan juga mengambil dari berbagai elemen masyarakat yang ada di kota Semarang ya, kayak misal aku sendiri nih, aku merupakan salah satu duta pariwisata yang ada di kota Semarang. Jadi pemerintah kota Semarang itu juga mengambil dari Denokenang Kota Semarang, kemudian ada organisasi lain atau duta-duta yang lain, terus kayak ada berbagai masyarakat, misal kayak masyarakat yang yang ada di kelenteng-kelenteng gitu, kayak orang-orang misal Chinese, kemudian ulama-ulama yang ada di Kauman, terus kayak semua elemen itu pokoknya tuh dijadiin satu dan berkumpul di situ juga lah. Jadi kayak ada terus yang kedua menurutku ada toleransi gitu ya, karena itu kan kayak perpaduan antar 3 budaya kan, antara masyarakat Jawa, Tionghoa dan juga Cina gitu. Yang terus rasa kepedulian dari gotong royongnya, misal gini, kayak masyarakat Semarang tuh bekerja sama supaya tradisi ini tuh kayak berjalan dengan lancar gitu. Salah satunya kenapa aku bisa bilang begitu? Kalau dulu pas zamanku SMA, kita semua itu tiap murid gitu ya disuruh bawa kembang manggar. Kembang manggar itu kemudian kan disatuin di kayak pelepah pisang itu loh, kamu tau gak sih yang kayak ada bambunya Iya. gitu kan, kayak ada tiangnya gitu. Terus itu digotong, diboyong ke balai kota di Semarang buat diarak Nanti semuanya. diarak. Itu yang pertama. Terus kerjasamanya dari bikin kembang manggar, terus bikin roti ganjel rel itu kan Iya. pasti butuh kerjasama juga. Terus bikin kayak miniatur kayak warak ngendok tadi dan lain-lain gitu, ya kan. Jadi kayak pemerintah kota Semarang tuh tiap tahun tuh kayak berusaha supaya tradisi ini tuh tetap ada, berjalan dengan lancar. Mungkin tradisi di Semarang kan nggak cuma Dukderan aja ya, Iya. banyak tradisi yang lain, dan itu salah satunya Itu yang menjaga memori kolektif buat masyarakat Semarang itu sendiri sih, kalau aku gitu. Yang paling apa? Yang paling menonjol di Semarang itu ya berarti. Iya, karena Dukderan tuh eventnya Semarang dan itu paling ditunggu-tunggu rakyat Semarang gitu. Terkadang kan kayak misal ya kita mencari informasi di Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kadang misal Dinas sudah mengeluarkan poster ini, ternyata tanggalnya nggak fix, tiba-tiba mundur 1 hari karena patokannya warga Semarang. Intinya ada Dukderan tuh kurang lebih kalau nggak 2 hari atau nggak 1 hari sebelum puasa itu berlangsung. Kalau itu biasanya acaranya itu diadakan di mana Kak? Dari rutenya itu dari Balai Kota Semarang, jalan ke Kauman, terus jalan ke Masjid Agung Berarti Semarang. diarak gitu Kak? Diarak gitu pokoknya. Cuma biasanya kalau dari Masjid Kauman ke Masjid Agung Jawa Tengah itu para pejabat-pejabatnya kan mau nggak mau harus naik mobil gitu ya. Jadi arak-arakannya ya udah berhenti di situ sampai kita bagiin roti ganjel rel gitu. Ngubar gitu ya kak baginya. Jadi kayak dilempar-lempar aja gitu, siapa yang dapat gitu. Terus apa lagi? Terus peran kita sebagai generasi muda dalam melestarikan tradisi Dukderan itu gimana Kak, caranya? Kalau caranya menurut aku ya nggak usah muluk-muluk sih, cukup kalian kayak ikut meramaikan eventnya aja kan, salah satunya kan kalian bisa terlibat ya dan menjaga supaya tradisi itu tetap ada. Terus kayak misal kalian
ini kan Gen Z ya. Ya. Kalian bisa mempromosikan kok melalui media Media sosial, entah itu Instagram atau TikTok atau YouTube, atau bikin konten-konten yang berkaitan dengan acara Dukderan ini. Kan Dukderan itu sendiri kan ibaratnya mendukung elemen semua elemen masyarakat yang ada ya, nah dari segi ekonomi nih, misal banyak orang yang jualan, misal jualan es teh, jualan Kegiatan. makanan, jualan mainan, itu salah satunya. Terus yang kedua dari penggiat seni, pastikan pemerintah Kota Semarang butuh kayak organisasi atau sanggar-sanggar yang misal nari gitu ya, buat misal nari Gambang Semarang atau nari apa gitu, itu salah satunya. Yang ketiga dari itu sih, fotografi itu pasti Iya, diperlukan. diperluin banget toh. Banyak banget kayak para fotografer, para media atau para jurnalis yang meliput mengenai kegiatan Dukderan itu sendiri. Kalau itu menurutku salah satunya. Cuma kalau dari aku kan emang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, kita udah bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang. Jadi pemerintah Kota Semarang pasti setiap tahunnya itu mengambil duta pariwisata buat bertugas di event Dukderan itu sendiri. Kalau aku gitu. Ada yang mau tanya lagi? Itu udah selesai. Ya masih ada sih.